itu 3 bulan. Dan waktu itu kita benar-benar menghubungin Lastim untuk bisa melaksanakan pembangunan pabrik ini secepat mungkin. Alhamdulillah dengan waktu 1 bulan bisa ada kegiatan untuk produksi dan selesai semua 3 bulan. Tim Lastim betul-betul serius menangani pembangunan ini. Hampir setiap malam ada lembur. Hampir saya hitung pernah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yogi Cahyadi di Lastim Studio. Saya sekarang berdua bersama Pak Heri dari tim pelaksana atau tim kontraktornya Lastim. Kita akan mereview bangunan yang ada di belakang kita ya Pak Heri ya. Kita belum pernah update perihal bangunan ini dan kita akan ajak agan-agan buat melihat apa yang ada di dalam. Buat agan-agan ikuti kita terus ya. Kan kita sudah masuk di area bangunan yang akan kita ceritakan. Jadi bangunan ini itu kita bangun tahun berapa ya Peri? Ini dibangun tahun 2023. Oh masih di tahun ini, tahun yang sama dengan saat kita syuting kali ini. 2023 tepatnya itu bulan Januari. Bulan Januari tahun 2023. Mulai pembangunan di sini. Ini sebenarnya apa ya, bangunan itu kita sistemnya kebut semalam ya. Ya. Tapi nanti kita akan ceritakan apa yang kita bangun di sini. Dan ini adalah area parkir milik bangunan ini atau milik klien kita. Tadi ada gerbangnya, masuk ke sini harus ada security check nih di sebelah kiri kita. Ada apa Pak Heri? Sebelah kiri kita ini ada pos security ya. Jadi untuk tamu yang akan berkunjung ke sini maupun saudara Pak itu harus ada izin dulu dari security. Nah, berarti kan penasaran, kok ada bangunan, ada gerbangnya, ada security-nya, ada apa nih di dalam gitu kan. Gitu. Di sini kita ada security check, ada pos security yang memang nanti untuk mengecek ya, buat izin segala macam ke dalam bangunan. Dan kemudian ke arah sana kita akan jalan ya Ferry. Ke arah sana kita ada parkiran. Nah, ada security check, ada pos security, ada parkiran. Yang jelas ini bukan sebuah rumah tinggal. Ya. Karena ini juga cukup luas ya, untuk parkirannya cukup luas. Kurang lebih ini bisa nampung sekitar 60 motor. 60 motor. Oh berarti betul ini bukan rumah tinggal, bosku. Gitu. Kita akan masuk ke dalam ya, ikuti kita terus, oke? Nah, ini adalah area yang kita sebutkan tadi ya. Ini area utamanya. Area utamanya atau bangunan utamanya apa, Pak Heri, di dalam sini? Nah, ini untuk area utamanya, ini itu dipakai untuk produksi. Produksi apa? Produksi di konveksi ini, khususnya di pembuatan mukena. Mukena. Gitu. Mukena, terus apa lagi? Ada kerudungnya juga di sini, gitu. Jadi di belakang kita nih banyak sekali barang yang numpuk ya. Barang-barang yang sudah diproduksi dan sedang diproduksi ya? Iya. Oke. Kemudian unit pekerja di sini adalah unit pekerjaan konveksian. Ya, konveksian. Ada mukena, terus ada apa lagi? Kerudung juga, gitu kan banyak lah. Banyak. Gitu. Jadi bangunannya itu seperti ini kan. Jadi dulu waktu kita develop bangunan ini tuh tanah kosong. Tanah kosong. Cuma udah ada atap ya? Udah ada atap, udah ada konstruksi baja juga. Nah, untuk kita pekerjaan di sini itu mulai pemasangan dinding, pemasangan roster, khusus untuk proyek yang di sini ini khusus di pekerjaan arsitektur. Arsitekturnya aja. Dan sipil ya, untuk atap ya? Iya, sama atap.
Atap? Enggak. Oh, kita atap, enggak. Untuk struktur baja sama atap itu di luar dari kita. Langsung dari klien kalau nggak Langsung kliennya itu. Jadi kita hanya meneruskan area yang ada di bawah. Iya, Waktu seperti itu klien kita hubungi kita sore-sore kurang lebih lah ya, kalau nggak salah, pengen langsung dibangun secepat Iya, mungkin. gitu. Karena mungkin waktu itu menunggu momen Lebaran ya. Iya. Karena waktu itu Kejar beliau target. perlu kejar target untuk produksi, makanya kita buat ruangan ini untuk bangunan produksi Iya, produknya. seperti itu. Produknya apa nanti kita akan jelaskan produknya seperti apa. Kita akan lihat ke arah sisi sebelah kiri bangunan. Di sini terdapat banyak sekali mesin dan panel-panel listrik. Ya, Panel listrik ya yang kita siapkan waktu itu, Pak Eri. Ya, soalnya ini kan untuk kapasitas mesinnya cukup banyak. Ada Jadi berapa ya? Sekitar kurang lebih Rencana awal tuh? rencana awal 60. 60 mesin. 60 Jadi mesin. untuk panel listriknya ini dayanya juga pasti besar harus ya. besar. Ada 3 fase listrik. Iya. Kita bisa lihat di sana ada panel listrik yang udah terpasang untuk mencukupi semua daya yang ada dibutuhkan Ya. oleh semua mesin. Itu bisa Oke. dilihat ya di belakang kita itu ada panel listriknya, tuh di sebelah sana. Terus itu ke atas tuh Ada pembagian jalur. pembagian jalurnya gitu. Cuma kan kalau untuk kebutuhan seperti ini kita tidak ada instalasi di atas yang terlalu ini. Iya. Semua instalasinya Semuanya tergantung ya. tergantung. Karena nanti biar gampang katanya buat mindah-mindahin, Mindahin. buat nyambung-nyambungin dan buat memutus jalur listrik gitu, aliran listrik. Ya, soalnya untuk listrik juga kan di sini tidak hanya untuk kapasitas mesin, tapi juga kan untuk lampunya juga, penerangan juga, terus untuk pompa air, banyak betul. juga gitu kan. Untuk kapasitasnya. office ya. Ya, Nanti untuk di sana office. ada office, Ya, kita akan seperti jelaskan, itu. kita akan masuk ke dalam ada apa aja di area office gitu. Gitu. Jadi untuk area ini tuh sebenarnya area gudang aja, bukan gudang, area produksi. Iya, area produksi. Oke. Ini untuk area ini khusus ini untuk area produksi. Nah, ini jadi luas ya dari belakang itu Berapa sampai ya? ke 40 meter ada? depan ada. 40 meteran? meter, ya. Lebarnya? Lebarnya ini sekitar 15 meter. 15 meter ya kalau nggak salah ya dulu. Lebarnya iya. Gitu. Dengan kapasitas kurang lebih rencananya 60 60 orang. dan dengan berbagai macam barang yang tersimpan di area ini gitu. Kita akan lanjut ke area yang sana ya, Ferry ya? Ya. Oke, ikuti kita terus ya, Gan. Oke, kita lanjut, Ferry ya? Ya, kita lanjut area. untuk lihat area yang lainnya. Area yang lain, ada area office ya? Ya. Ada area studio juga. Ya, Ada apa lagi? ada area taman juga Ada karena taman. khusus untuk di last team kontraktor untuk area penerangan, sirkulasi udara dan Sangat dipertimbangkan. pencahayaan itu Gan. sangat dipertimbangkan karena itu sangat penting. Ya, bayangkanlah dengan ruangan seperti ini ada mesin, Iya. ada manusia banyak. Iya. Apakah tidak panas gitu kalau kita tidak merencanakan semua sirkulasi udara dan pencahayaannya? Meskipun ini juga dibantu ya, Pak Eri ya. Iya. Dibantu dengan lampu untuk menambah pencahayaan. Pencahayaannya. Karena ya ini berhubungan dengan alat kerja, harus safety, harus benar-benar terang ya, Pak Eri ya. Gitu. Oke, ini di belakang saya nih. Ini di depan saya ini office. Office, oke. Dengan skat partisi kita pakai kusen aluminium. Kaca. Kaca. Dengan kaca dan kusen aluminium. Jadi Iya. otomatis dari dalam dan dalam dari bisa luar bisa terlihat. lihat. Iya, Bisa seperti terlihat itu. semua area pekerja dan melihat bosnya yang Iya, ada di dalam nanti. seperti Gitu. itu. Kita akan masuk, Gan. Ayo ikuti kita terus, Gan. Assalamualaikum. Oke, Gan, masuk terus ini. Nah, Gan, ini adalah area office. Ya. Office ini untuk Office-nya. area office. Nah, ini di belakang saya ini area studio. Area studio. Untuk market dan di sini ada juga ini ruang admin. Di sini lebih adem Lebih ada. karena ada AC. Nggak ada sih, nggak ada Kalau AC, sih. ini nggak ada. Kebetulan untuk office ini di depan saya itu ada semacam taman. Iya, yang di gitu. belakang kameramen kita ada taman. Iya. Dan ada dinding roster yang akan kita hujungkan nih. Ada dinding roster. Ini asli, kan, di sini ruangannya adem sekali. Di luar karena lagi agak dingin. Jadi di dalam juga ikut dingin karena ya di sini ada taman. Ada bukaan dan ada taman. Ini untuk bisa dilihat untuk pintunya kita pakai Sliding sistem ya? sliding. Sliding. Jadi ini bukaannya bisa besar. Dan sirkulasi udaranya langsung bebas ya ke sini. Iya, sirkulasi udara langsung bebas. Untuk pemilihan materialnya di sini kita lantainya pakai vinil. Oke. Nah, Gan, ini lampu tidak kita nyalakan. Kita cuma mendapatkan sumber cahaya dari apa namanya ini tuh? Jendela. Ya, dari openingan yang memang kita sengaja buat yang ada di sini gitu. Jadi mungkin kelihatan bedanya terangnya seperti apa gitu.
Nah, Ini apa? Areanya khusus kata? ini area khusus sebenarnya ini untuk si owner. Si owner ini kan office ya, Office, kantor betul. khusus owner. Jadi kalau misalkan Lagi pengen pengen ngelamun. nongkrong atau pengen berimajinasi, Imajinasi. bisa di sini. Oke. Nanti di sini ada penghijauannya, udah disiapkan. Ah, Nah, bisa di sini sambil ngopi-ngopi. ngopi-ngopi, Iya. duduk-duduk santai. Mungkin Iya. ngobrol-ngobrol sama klien atau Klien bisa koleganya di yang sini. lain Iya, gitu. Dan ini ada roster nih. Ini roster Nah, buat kemana? Tujuannya ini apa? roster tujuannya untuk sirkulasi menuju ke ruang produksi yang tadi. Oke. Karena apa? Di ruang produksi yang tadi itu, pertama itu banyak karyawan ya, Oke, banyak banyak orang pekerja. lah. Di sana banyak pekerja, butuh sirkulasi udara yang bagus. Nah, untuk pencahayaannya sendiri itu ada di atas, ada kusen aluminium dengan Oh iya, menggunakan kaca di atas mati. roster ini ya? Iya, Ada jendela kaca di itu atas. untuk pencahayaan ke ruang produksi. Menambah pencahayaan. Iya, Meskipun di dalam tadi dibantu dengan lampu Iya. jenisnya lampu T5 ya, Iya. TL. Lampu TL buat menambah pencahayaan di setiap meja. Ya, seperti itu. Buat ya menjaga lah, buat safety lah, fungsinya untuk safety aja. Gitu. Sini ya nggak ada apa-apa, dan ini juga belum dikasih area penghijauan sama klien kita. Cuma yang kita ini semua dinding kita kamprot ya. Ya, kamprot. Soalnya supaya bisa konsepnya itu nuansa alamnya bisa lebih berasa. Kesan natural lah ya. Natural, kelihatan natural. Ini kita finishing di kamprot. Dengan finishing kita dipakai coating. Jadi coating juga. Di coating juga. Nah, ini adalah planter dan yang nanti bisa kita duduki. Bisa, Planternya kayak ini gini. bisa duduk, nanti bisa di sini ngobrol-ngobrol. Di bisa sini ada sambil area ngopi. penghijauan. Iya, ini ada area penghijauan. Kalau misalkan suasana malam nanti kita kasih pemanis lagi. Nanti di sini ada lampu spot Oh iya, yang lampu spot. nembak langsung ke arah Betul. dinding ini nih. Arah dinding dan Iya. area dan pohon-pohon lah ya. Pohon-pohonnya Kayak seperti gitu. itu. Nah, itu ya untuk area tamannya kita udah lihat seperti apa, dan kita sangat mempertimbangkan ya Pak Eri Iya. ya untuk sirkulasi udara dan pencahayaan yang ada di bangunan ini. Iya, Oke, seperti kita itu. akan lanjut lihat ke area dalam. Nah, Gan, di sini belakang kita ada area live atau Ya, area studio. Area studio ini. Sebenarnya dari perencanaan ini nggak ada loh. Nggak ada. Ini area ini nggak ada. Area ini nggak ada. Dari perencanaan awal ini rencananya untuk seluruh area ini dipakai untuk Ruang produksi dan gudang. Ya. Tiba-tiba di pertengahan jalan, si AA minta ada office, ada ruangan admin, ada area live kayak gitu. Live buat apa? Konten TikTok Konten ya. TikTok. Iya. Buat live konten TikTok. Jadi kita buatkan dengan ukuran yang memang dipas-paskan saja karena kebutuhan yang lain yang Ya, tidak ada di perencanaan. seperti itu. Kayak itu. Jadi di belakang ini kita pasang penyekat atau dinding. Dindingnya pakai apa? Ini untuk bahan pemilihan bahannya ini pakai gypsum. Gypsum, betul. Dengan rangka pakai CNP. CNP yang suka dipakai untuk atap baja ringan. Cuman karena ini untuk rencananya untuk studio, jadi ini tidak hanya gypsum aja. Oh untuk iya, bentuknya. betul. Kita ini ada beberapa lapis. Pertama itu ada peredamnya. Peredamnya itu pakai rock wool. Pakai rock wool, betul. Ya, terus ada sebelum gypsum ini ada triplek yang 1,2. 12 mili Oh, 12 berarti. mili. Ini yang 12 mili. Nah, baru masuk ke finishing gypsum ini. Oke, Supaya bisa peredam suaranya itu bisa lebih maksimal. Lebih seperti maksimal itu. ya. Ya di dalam biar tidak terganggu Ya, kegiatan live-nya seperti gitu. Dan karena di belakang di samping kita Ya. ini berisik banget. Karena ada mesin jahit lah, mesin buat produksi baju dan lain-lain. Jadi biar nggak ada noise sampai ke dalam. Ya, seperti itu. Jadi tadi tahapannya untuk peredaman itu pakai apa di dalamnya? Kita pakai rock wool ya. Pakai rock wool. Rock wool tuh yang seperti ini. Terus kita lapisi dengan multiplek yang dengan ukuran tebalan 12 12 mili dan kita cover lagi satu lapis lagi pakai gypsum. pakai gitu. Jadi semua mau ke arah dalam mau ke arah luar sama ya. Seperti itu. Sama, berarti ada triplek, ada rock wool, ada multi, Iya. kayak gitu, ada gypsum. Ini untuk ke seluruh area bidang dinding sama untuk yang ke arah plafon. Plafon juga sama. Di pelapon juga sama, berarti kita ditambahkan peredam suara. Peredam suara, Oke, iya seperti kayak itu. gitu. Jadi ini ada kusen buat memonitoring si teteh Ya, yang ini ada bertugas kita sebagai- pakai kaca ini yang berapa mili? 10 mili. 10 mili karena apa ya? Memang ini tidak terlalu apa ya? Getaran atau apa, cuman ini
kenapa kita pakai pemilihan material yang 10 mili supaya suaranya bisa lebih bagus redamnya ya. itu. Ya, karena kan kalau suara itu ada getaran ya, ada getaran. Jadi kita kasih kaca yang tebal 10 mili biar tidak terlalu bocor. banyak Ya, getaran ya, tidak bocor kayak gitu. Kalau kusennya juga sama ya? Ya. Pakai apa ini? Pak Kalau Erik? ini untuk finishingnya ini pakai HPL, terus untuk bahan dasarnya ini pakai plywood. Plywood, Ya. dilapis dengan APL. Ya. Barulah nanti si kaca ini tuh kita jepit ya. Ya, Kalau jepit. pakai kusen aluminium kita pernah buat kopong di dalamnya dan bocor. Masih ada suara keluar kan? Masih ada ya? suara Seperti keluar, itu. betul. Oke Pak Eri, yang area ini tuh tinggi plafonnya kurang lebih berapa Pak Eri? Untuk area ini tinggi plafonnya itu 3 meter. 3 meter? Ya. Ya, kita di atas pakai gipsum ya? Ya, gipsum. Pakai gipsum, kita di sekelilingnya kita lihat ada spot-spot lampu Ya. yang terpasang dengan warna warm. Warm. Nah, untuk area produksi berapa meter? Untuk area produksi tinggi plafonnya itu 6 meter. 6 meter, Gitu. ya. Berarti tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Oke, dan di atas kita bisa lihat ada seperti apa yang puter-puter Itu apa yang namanya? putar-putar seperti kubah. Ya. Itu namanya rupen. Ruven ya. Ya, Jadi fungsinya ruven. untuk Fungsinya itu untuk menghisap udara yang ada di ruang produksi ini agar terbuang keluar. Oh, jadi untuk menambah lagi hisapan ya. Ya. Jadi udara panas yang terjebak di dalam ruangan karena di atasnya ini adalah atap metal Ya, seperti itu. akan terbuang melalui ruven yang ada di atas. Nah Gan, tadi semua area yang di sini kita udah lihat ya, Ya. udah kita jelaskan untuk proyek kita dari mulai depan dan sampai ke dalam ruangan. Dan di sini di ruangan kita yang di belakang ada studio live TikTok, tapi kita tidak bisa akses karena di dalam sedang ada Sedang ada kegiatan, kegiatan, ya. gitu kan. Mungkin sekian ya yang udah kita bahas di sini, ya Pak Eri ya. Ya. Ada lagi nggak Pak Eri yang kurang? Kalau yang kurang nggak sih? Nggak ada ya, cukup ya. Cukup sih. Oke agan-agan yang penasaran sama kegiatan kita dan proyek-proyek kita yang sudah kita bangun, bisa follow Instagram kita yang ada di bawah ini. Bisa juga langsung datang aja ke kantor kita, alamatnya ada di bawah ini untuk Oke. konsultasi gitu. Betul. Atau bisa hubungi kita via WhatsApp, Ya. atau bisa tulis di kolom komentar buat agan-agan yang penasaran atau pengen bertanya tentang apapun, nanti akan coba kita bantu, kita jawab sedetail mungkin. Ya. Mungkin sekian dulu dari kita, saya Yogi Cahyadi. Saya Heri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yopi Salman Al-Farisi. Saya sebagai owner di perusahaan fashion muslim yang bernama Aijara. Aijara memproduksi mukena perlengkapan sholat untuk wanita. Waktu itu saya membutuhkan tempat untuk produksi. Kebetulan waktu itu kita di tempat yang kecil, lagi nyari tempat dan ada lokasi. Kita ingin bangun untuk tempat produksi secepat mungkin. Waktu itu ada waktu 1 bulan, ingin ada yang sebagian bisa dipakai untuk kegiatan produksi. Dan target selesai semua itu 3 bulan. Dan waktu itu kita benar-benar menghubungin Lastim untuk bisa melaksanakan pembangunan pabrik ini secepat mungkin. Alhamdulillah dengan waktu 1 bulan bisa ada kegiatan untuk produksi dan selesai semua 3 bulan untuk di area dalam. Tim Lastim betul-betul serius menangani pembangunan ini. Hampir setiap malam ada lembur. Hampir saya hitung pernah dulu waktu ada target 1 bulan itu sampai setiap malam ada 27 orang yang kerja dan betul-betul bisa melaksanakan dengan baik. Maksimal, secara umum maksimal untuk area dalam. Awalnya saya mau bangun tempat ini untuk khusus produksi. Namun setelah berjalan ada perubahan. Jadi harus ada office gitu. Terjadilah perubahan desain, office-nya ada, khusus produksinya ada. Di produksi ada sewing, ada untuk QC. Terus kita ada gudang juga sama office. Termasuk ada studio lab juga. Itu rencana kedua perubahan, jadi ada studio lab, ada office gitu. Awalnya ingin full untuk produksi gitu. Ya, ruang admin ya office. Termasuk di office. Kalau kekurangannya sih tidak ada ya. Alhamdulillah Lastim udah melaksanakan dengan baik. Kalau kelebihannya itu kita itu bisa melakukan pembangunan tanpa harus kita menyita waktu yang banyak
gitu. Kita bisa percayakan mereka, perusahaan bisa berjalan, pembangunan juga bisa berjalan gitu. Enaknya sih gitu sih sama Lastim. Garansi ada, garansi 3 bulan setelah finishing gitu. Takutnya ada kebocoran atau apapun itu. Ya harapan saya mudah-mudahan setelah ada tempat produksi yang proper, bisa meningkatkan kualitas, terus bisa produksi lebih banyak, bisa mengejar kuantitas juga, dan keefektivitas dalam bekerja gitu. Semoga Lastim bisa lebih maju dan bisa mempertahankan kepercayaan klien-kliennya, terus bisa menjadi solusi untuk klien-klien yang ingin melakukan pembangunan rumah, pabrik, dan lain-lain gitu. Terima kasih untuk Lastim udah berkunjung ke Aijara. Jangan lupa like, share, dan komen Lastim Studio. Bye.